Ini sebenarnya pertanyaan dijawab sendiri sebenarnya. Ya, ini sih memang perlu Anda bentuk dan Anda lawan ya rasa malas Anda. Tetap kita penting mengetahui porsi dari pikiran sadar yaitu 12%. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Jumpa lagi bersama saya di sini Bagus Baraja di channel Gus Baraja. Oh iya, buat Anda yang barusan bergabung di channel Gus Baraja, jangan lupa dong dibantu subscribe, kemudian di-share ke seluruh kerabat kamu, kita berbagi manfaat ya. Mana tahu ternyata ketika Anda nggak sengaja nge-share, ternyata ada orang nonton kemudian mempraktekkan dan mendapatkan manfaatnya. Saya yakin banget berkahnya atau manfaatnya juga akan mengalir kepada Anda semuanya. Video ini atau video-video saya itu saya upload jam 9 malam. Itulah kenapa saya selalu say hi dengan ucapan selamat malam. Saya punya alasan sebenarnya kenapa di-upload jam 9 malam. Jam 9 malam itu kan jam dimana kita mayoritas ya akan beristirahat. Nah, orang-orang yang akan beristirahat itu atau menjelang tidur itu sebenarnya sangat-sangat bagus untuk injek ilmu, sugesti, kemudian memprogram pikiran bawah sadar. Dan Anda mendengarkan video-video saya itu sama dengan Anda sedang memprogram pikiran bawah sadar Anda sebenarnya. Entah Anda sadar apa tidak. Mungkin karena tidak tahu jadi tidak sadar gitu ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa selalu bermanfaat untuk Anda. Dan informasi buat teman-teman semuanya, buat Anda yang ingin belajar tapi belum berkesempatan untuk mengikuti webinarnya, saya buatkan wadahnya untuk tanya jawab. Saya buatkan satu grup dan penghuninya udah banyak banget ya. Link bergabungnya ada di deskripsi, di mana grup tersebut saya jadikan atau saya buat untuk menerima pertanyaan-pertanyaan. Ya bisa saya bahas juga di YouTube atau setidaknya saya bisa bantu untuk menenangkan hatinya. Karena sebenarnya kita tuh sedang cari jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan batin kita sih sebenarnya. Saya agak sedikit panas karena saya di teras ini. Tapi insya Allah tetap akan maksimal. Nah, di video kali ini saya akan bahas atau jawab pertanyaan. Di sini sudah tertulis ada sekitar 15 sampai 20 pertanyaan. Dan tidak mungkin saya bacakan sekarang semuanya di video kali ini. Tapi saya mungkin bisanya hanya bacakan dua. Tapi dua hal ini saya rasa ada sebagian besar orang yang akan, artinya mengalami juga. Mudah-mudahan ini ternyata pertanyaan Anda, inilah loanya Anda. Insya Allah saya jawab sedetail mungkin. Dan dari dua pertanyaan ini nanti saya bacakan sekaligus. Karena menurut saya pertanyaan pertama dan kedua ini sangat-sangat ada hubungannya. Sebelum kita bacakan pertanyaannya, oh iya, tanggal 19 saya ada di Jakarta. Jadi buat teman-teman masih berkesempatan kalau misalkan ingin mendaftar ikut bergabung di seminar yang saya adakan. Saya adakan di Hotel Diraja di Jakarta Selatan dengan tema Spiritual Law of Attraction, memprogram ulang pikiran bawah sadar, mengobati luka batin dan mengetahui akar masalah hidup. Kemudian insya Allah bisa memperbaikinya. Dan kalau sudah diperbaiki otomatis masa depannya juga akan baik. Ya, jadi segera daftarkan diri Anda, manfaatkan kesempatan ini. Untuk pendaftarannya langsung hubungi Mbak Vista ya. Baik, untuk mempersingkat waktunya karena penjelasannya saya butuh waktu nih. Jadi agak sedikit panjang, teman-teman coba jangan di skip, didengarkan baik-baik. Insya Allah ini akan menjadi sarana atau menjadi solusi untuk Anda semuanya. Baik, pertanyaan pertama. Assalamualaikum Gus Baraja. Waalaikumsalam. Izin bertanya, saya 3 bulan yang lalu dihantam badai cobaan. Wih, gila, kalimatnya keren banget. Kerjaan mulai hancur, rezeki seolah buntu. Setelah saya aktif mengikuti YouTube Gus Baraja, saya menemukan kebaikan-kebaikan. Oke, perbaikan maksudnya mungkin. Mulai dapat pekerjaan baru walaupun gaji masih di bawah sedikit yang lama. Maksudnya lebih kecil daripada pekerjaan yang sebelumnya. Yang mau saya sampaikan bagaimana caranya saya bisa memaksimalkan lagi, meningkatkan kehidupan saya supaya bisa hidup berkelimpahan. Intinya kalau terapi luka batin dan terapi syukur harus berulang-ulang. Oh,
Oke, ini sepertinya sudah pernah membeli audio saya, audio terapi luka batin dengan audio afirmasi syukur. Oke, akhir-akhir ini saya pribadi jarang untuk terapi. Nah, ini sebenarnya pertanyaan dijawab sendiri sebenarnya. Terapi kan malam dan pagi hari. Oke, nanti mungkin poinnya ini yang akan saya bahas ya. Untuk selalu konsisten bagaimana? Saya akhir-akhir ini jarang untuk terapi atau menghilangkan rasa malas pada diri. Nah, pertanyaan kedua yang tadi saya sampaikan bahwa ada hubungannya. Bismillah, terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk bisa bertanya langsung kepada Gus. Ada kalimat menarik, yaitu pikiranmu menentukan masa depanmu. Menarik banget. Yang ingin saya tanyakan, pikiran yang mana, Gus? Nah, ini orang belajar nih. Pikiran yang 12 atau pikiran yang 88%? Mohon pencerahannya, Gus. Baik, pertanyaan pertama, atau jawaban untuk pertanyaan pertama, sebenarnya sudah terjawab sih. Semenjak, kalau saya lihat dari tulisannya, sok taunya saya nih ya, semenjak Anda menonton video-video saya dan mendengarkan audio terapi luka batin dan audio afirmasi syukur berulang, Anda merasakan perubahan. Tetapi karena sebab Anda sudah mulai malas atau jarang untuk terapi, akhirnya perasaan-perasaan takut, cemas, dan lain sebagainya itu muncul. Ini umum dan lumrah ya. Dan pasti. Pasti itu maksudnya kalau benar-benar belum sembuh hatinya, kekecewaannya, ya pasti akan mengalami hal yang sama, kekecewaan lagi. Mulai lagi rasa takut dan sebagainya itu muncul. Jadi sebenarnya Anda perlu konsisten untuk mendengarkan audio terapi. Nah, di sini kan ada pertanyaan terapinya malam dan pagi hari. Ada beberapa teman-teman yang berprofesi sebagai security mungkin. Misal contoh ya, security yang kadang kerja malam sampai pagi. Teman-teman di kepolisian juga iya. TNI juga iya, kan ada ya beberapa. Banyak bahkan teman-teman dari kepolisian yang belajar ke saya gitu. Dan ada kendala kalau harus dengerin pagi dan malam. Ya gini loh, maksudnya pagi dan malam itu, atau malam dan pagi itu, malam itu kan orang akan istirahat. Intinya poinnya di sini bukan waktunya, tetapi kondisinya atau keadaannya. Nah, kalau Anda ternyata tidurnya siang, maka dengarkan siang hari sebelum Anda tidur. Intinya sebelum Anda istirahat, karena orang yang akan istirahat itu gelombang otaknya adalah gelombang otak yang sangat-sangat baik untuk memprogram pikiran bawah sadarnya ya. Kemudian bangun tidur juga demikian. Bahkan saya pernah mengatakan bahwa hidupmu itu juga ditentukan oleh bagaimana kondisi perasaan dan pikiranmu sebelum kamu tidur. Masa sampai segitunya sih? Iya, kalau pikiranmu sebelum tidur itu sudah berkecamuk dengan masalah, dibebani dengan permasalahan-permasalahan yang berat, memikirkan masalah-masalah, maka besok harinya atau esok harinya Anda juga berpotensi untuk mengalami hal yang sama seperti apa yang Anda pikirkan sebelum Anda tidur. Bangun tidur juga demikian. Ya. Jadi untuk selalu konsisten bagaimana? Ini pertanyaannya. Ya ini sih memang perlu Anda bentuk dan Anda lawan ya rasa malas Anda. Karena kalau rasa malas itu tidak dilawan, ya akan rugi diri Anda sendiri. Di awal-awal itu memang berat ya untuk menempuh sebuah perubahan lewat jalan apapun. Di sini kan jalannya adalah mendengarkan audio terapi ya. Itu sulit jujur. Tapi kalau Anda sudah mulai melakukannya berulang dalam waktu tertentu, misalkan dicoba sekitar 1 bulan, 21 hari sampai 1 bulan, Anda akan merasakan bahwa itu adalah sebuah keharusan nantinya untuk Anda dengarkan, karena Anda akan merasakan kenyamanan. Dan poinnya di sini, saya menganggap begini sih ya, mohon maaf harus saya sampaikan. Kesungguhan Anda untuk perubahan di masa depan itu ditentukan dari seberapa kuat Anda berusaha untuk menuju perubahan itu tersebut. Nah, maksud saya adalah semakin Anda bersungguh-sungguh, Anda semakin
mudah untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan. Jadi memang tidak ada yang instan, semuanya berproses. Nah, pertanyaan nomor 2 ini akan memperkuat jawaban untuk pertanyaan pertama. Jadi sekaligus saya jawab pertanyaan kedua dan juga memperkuat pertanyaan yang pertama. Pikiran menentukan masa depanmu. Oke, pikiran menentukan masa depanmu. Dan pikiran yang mana yang dimaksud? Yang di 12% kah atau yang di 88%? Awalnya itu di 12%-nya. Artinya pikiran yang dimaksud adalah apa yang kamu pikirkan berulang. Otomatis yang difikirkan berulang, awalnya pintunya adalah pikiran sadar 12%. Akal kita. Coba setiap Anda mengulang-ulang satu perkara, awalnya kan di logika. Tetapi ketika itu diulang-ulang, maka itu akan tersimpan di dalam bawah sadar. Gitu loh konsepnya. Jadi kalau Anda melakukan satu perkara berulang-ulang, diulang-ulang, istiqomah kalau bahasa keseharian kita ya, maka Anda akan Allah berikan yang namanya hikmah atau petunjuk. Ketika Allah berikan petunjuk, terus Anda ulang-ulang lagi, balik lagi ke istiqomah tadi, maka suatu saat akan Allah berikan yang namanya karomah atau kelebihan. Nah, tetap kita penting mengetahui porsi dari pikiran sadar yaitu 12%. Nah, pikiran yang dimaksud adalah apa sih objek yang sering Anda pikirkan. Makanya sering saya sampaikan bahwa kalau Anda konsen pada satu hal, Anda ulang-ulang, maka itu akan masuk ke dalam bawah sadar. Mengapa sekarang afirmasi itu harus diulang-ulang? Mengapa zikir itu harus diulang-ulang? Mengapa sholat itu harus diulang-ulang? Apa sih di dunia ini yang tidak diulang-ulang? Anda makan aja diulang-ulang. Pagi, siang, sore, besoknya juga begitu lagi. Pagi, siang, malam, besoknya juga begitu lagi. Tidur aja diulang-ulang. Anda malam ini tidur, besok malam tidur lagi. Diulang-ulang terus. Kedipan mata diulang-ulang. Gerakan tubuh kita ulang-ulang. Apa yang tidak diulang-ulang? Anda wiritan pasti saran dari kiainya juga harus diulang-ulang. Apalagi sholat 5 waktu sehari, besok 5 waktu lagi. Nggak mungkin besok jadi 10 waktu. Semuanya diulang-ulang di waktu dan di keadaan yang sama. Itulah yang akan membuat Anda menjadi istimewa, artinya mendapatkan karomah. Nah, sama halnya seperti yang saya jelaskan tadi di pertanyaan pertama, bahwa yang membuat sulit untuk mendengarkan audio terapi itu kan karena belum diulang-ulang. Dan Anda belum melihat manfaatnya. Gini deh, saya ceritakan dikit. Siapa sih yang tidak berat untuk mengulang-ulang sesuatu yang belum menjadi kebiasaannya? Saya juga demikian dulunya. Tetapi ketika saya konsisten, saya bertekad untuk mengulang-ulang satu kebiasaan, ketika itu saya ulang-ulang, awal-awalnya memang berat. Tapi saya melihatnya, saya memiliki cara tersendiri ya. Kalau saya merasa bahwa masa depan saya penting, saya akan lakukan apapun untuk meraih masa depan saya. Jadi kalau saya menganggap bahwa masa depan saya itu berharga bagi saya, maka saya akan lewati semua prosesnya. Kalau ditanya, enak nggak Gus prosesnya? Nggak enak, nggak ada proses yang enak teman-teman. Tapi kita harus bisa berasumsi, beranggapan bahwa proses kita itu nikmat. Nah, untuk menuju proses yang nikmat, agar kita bisa berasumsi bahwa proses itu nikmat, syarat awalnya adalah diulang-ulang. Istiqomah, diulang-ulang. Bahkan kekeramatan manusia itu karena dia juga mengulang-ulang satu perkara. Mengulang-ulang satu perkara. Nah, ketika Anda mengulang-ulang satu perkara seperti dengarkan audio terapi, lama-kelamaan, ya, lama-lama Anda akan merasa bahwa itu adalah sebuah kebutuhan, bukan sebuah kewajiban lagi. Karena kalau bisa jadi sih, kewajiban itu malah bisa kita terpaksa untuk melakukannya. Tetapi kalau kita menganggap itu sebuah kebutuhan, ya kita nggak akan melakukannya terpaksa. Nah, untuk menuju asumsi bahwa ini adalah kebutuhan kita, yang baik itu adalah kebutuhan kita, maka kita harus melewati fase-fase sulit yang awalnya kita anggap itu wajib. Sama halnya seperti begini. Makan itu menurut Anda kewajiban atau kebutuhan?
Kebutuhan dong Gus. Sehingga Anda dengan senang hati untuk makan. Logika sederhana sebenarnya ya. Begitu juga ibadah. Kalau Anda masih menganggapnya sebuah kewajiban, ya masih ada penilaian terpaksa. Masih ada istilah memenuhi kewajiban saja. Tetapi ketika Anda menganggap ibadah Anda itu adalah sebuah kebutuhan, Anda akan melakukannya dengan senang hati. Ya seperti contoh tadi makan. Kalau kita makan dasarnya kebutuhan, ya kita jadi nikmat gitu. Jadi kalau kita belum mendapatkan kenikmatan terhadap apa yang ingin kita lakukan berulang-ulang, kita masih di level kewajiban, bukan di level kebutuhan. Tapi untuk menuju level kebutuhan itu memang harus melewati fase atau level kewajiban. Semua ibadah teman-teman. Anda menuju goalsnya Anda itu adalah ibadah, di mana setiap ibadah itu akan menghasilkan sesuatu yang positif. Ya, jadi pertanyaan pertama tadi hanya kurang konsisten saja. Dan mengapa tidak konsisten? Masih belum melihat begitu berharganya impiannya. Padahal sudah dibuktikan bahwa ketika dia melakukan secara konsisten, mendengarkan audio terapi, menonton video-video yang saya upload, dia mendapatkan hasilnya. Tadi kan dia diceritakan di pertanyaan pertama itu. Kemudian jawaban untuk pertanyaan kedua, ada di pikiran yang 12% atau yang 88%. Jawabannya di keduanya. Awalnya itu berada di 12%. Pikiran yang diulang-ulang maksudnya. Ya, pikiran menentukan masa depanmu. Artinya sesuatu yang kamu pikirkan berulang itu akan menentukan bagaimana masa depanmu. Nah, pikiran yang dimaksud pertama di 12%. Ketika diulang-ulang, tujuan hakikinya adalah untuk tersimpan di dalam 88%. Semoga menjawab teman-teman. Terima kasih untuk pertanyaannya. Saya senang kalau ada yang bertanya karena saya bisa bahas di semua medsos saya. Ya, terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang ingin mengikuti seminar yang saya adakan. Webinar itu diadakan setiap hari Kamis malam Jumat. Kalau seminar offline, tungguin updatean terbarunya. Dalam waktu dekat saya akan hadir di Jogja dan di Surabaya. Untuk waktunya kapan masih belum keluar, nanti ditunggu aja. Jadi buat teman-teman yang ingin mendapatkan update-annya, silahkan langsung bergabung di grup Q&A gratis. Anda tinggal klik link yang ada di deskripsi. Semoga menjawab dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.